Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Baik, Pak. Bagaimana? Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Ya, Pak. Kita berdoa dulu ya, Nak ya. Silakan Fiona maju, Nak. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, di sini Bapak mau mengabsen dulu siswa Bapak yang hadir ya. Selvina, Tiara Latisha, Fiona Azahra. Setelah Bapak mengabsen, di sini Bapak mau menginformasikan pembelajaran hari ini yaitu muatannya bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan dari pembelajaran itu yaitu yang pertama, nanti anak-anak disuruh menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Lalu yang kedua, menuliskan informasi pada teks dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Lalu selanjutnya menganalisis cara memelihara organ pernapasan pada manusia dengan baik. Lalu siswa menjelaskan bahaya kabut asap bagi pernapasan pada manusia. Lalu membuat peta konsep. Nanti kan disuruh membuat peta konsep mengenai 9 bahaya kabut asap. Sekarang semua berdiri dulu, Nak. Di sini ada lagu wajib yang judulnya Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Silakan lihat buku paketnya, Nak. Buka buku paketnya. Silakan baca literasi selama 2 menit saja. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti, Nak. Pembelajaran inti yang pertama yaitu muatannya bahasa Indonesia. Lihat buku di halaman 92. Ada materi yang ingin Bapak sampaikan. Dan simak dulu dan analisis amati gambar yang di halaman 92. Gambar apa itu, Nak? Apa? Kabut. Kenapa mereka menggunakan masker? Karena ada kabut. Sekarang kalian baca dulu 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Silakan baca dulu. Fiona. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini berapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Oke, setelah kita membaca, kalian sudah pahami mengenai 9 bahaya kabut asap dan kenapa kabut asap itu berbahaya dan kenapa harus pakai masker. Sudah dijelaskan dalam buku itu. Tentu dalam buku itu, Nak, ada kata-kata baru yang tidak kamu ketahui. Silakan cari kata-kata baru dalam buku paket, lalu tuliskan di dalam buku tugasmu. Nanti Bapak suruh kalian menuliskan di kertas yang telah Bapak sediakan di pojok kelas. Ayo, siapa yang berani untuk menuliskan kata-kata baku? Oke, Pija, silakan, Nak. Pija, tulis yang dapat kamu ketahui kata baku dari 9 bahaya kabut asap dari buku tema. Ini. Ojon. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk si Pija. Selanjutnya siapa yang berani? Oke. Fiona, silakan. Yang kamu ketahui. Oke, Selvina. Tangan untuk Selvina.
Oke, Aira Maira. Siapa lagi? Oke, biar Latisya. Tepuk tangan untuk si Aira Maira. Selanjutnya ya, tepuk tangan untuk Gera Latisya. Oke, di sini Bapak akan membacakan apa saja kata baku yang kalian tuliskan. Tapi sebelum Bapak membacakan, silakan baca dulu. Apa yang pertama? Pija, sama-sama. Ojek. Lalu, Rispa. nah sekarang Bapak mau kalian berkaitan dengan apa yang sudah kalian tuliskan di situ. Silakan buat pertanyaan mengenai apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Silakan kerjakan di buku tulis Muna. Siapa yang berani untuk membacakan hasil tugasnya? Lagi, oke Fiona. Yang lain simak pertanyaan dan tanggapi pertanyaan dari yang dibuat pertanyaan dari Fiona. Bagaimana kalau kita tidak memakai masker di saat banyak kabut asap? Bagaimana kita seandainya tidak memakai masker saat kabut asap? Pak, Oke, Aini. menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Apakah kabut asap dapat menyebabkan iritasi? Apakah kabut asap bisa menyebabkan iritasi? Silakan yang menanggapi. Iya, Sita Diba. Asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Iya, ternyata bisa mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Makanya digunakan harus menggunakan masker. Tapi terlebih dahulu sebelum Bapak menampilkan video pembelajarannya, di sini ada bahan pembelajaran sedikit mengenai IPA berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini bahan pembelajaran selanjutnya. Silakan baca dulu, Nak. Siapa yang membaca? Yang sudah membaca? Oke, Nuraini baca, Nak. Kabut asap, asbut, istilah adaptasi dari bahasa Inggris, smoke and fog, Oh, adalah kaos pencemaran udara berat yang bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan yang bisa terjadi karena beberapa penyebab, yaitu salah satunya pembakaran hutan. silakan amati dulu. Seperti kalian saat ini kan? Ngapa itu kira-kira? Cinta Aniba, gambar yang pertama. Anak SD berjalan Anak SD berjalan lalu melewati kabut dan memakai masker. melewati kabut dan memakai masker. Tepuk tangan yang meriah untuk Cinta Aniba. Silakan lihat ke depan mengenai video pembelajaran yang ingin Bapak tampilkan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Siap untuk belajar? Pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 3 yang berkaitan dengan kabut asap adalah salah satu pencemaran udara yang bisa mengakibatkan penyakit kronis pada sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia juga akan terganggu seperti pada saluran pernapasan kita yang bisa mengakibatkan ispa, bronkitis, dan TBC. Cara menjaga kesehatan pernapasan pada manusia yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. 2. Tidur yang cukup. 3. Tidak merokok. Oke, ditonton, sudah disimak mengenai video pembelajaran saya mengenai kabut asap. Nah, sekarang sebelum saya masuk lagi ke pembelajaran selanjutnya, silakan semua berdiri dulu. Senam pinguin. Nah, sekarang silakan Nak buat di buku tugasmu atau di buku kelompokmu. Nanti Bapak minta secara kelompok membuat peta konsep dari 9 gaya kabut asap.
9 bahaya kabut asap. Silakan buat peta konsepnya di bukumu. Nanti sembari Bapak bagikan KPD yang harus kalian lengkapi per kelompok. Dah, silakan buka bukunya nak. Oke, bisa. Oke, kelompok 3 yang ngumpul pertama 5 menit saja. Silakan kelompok Nuraini untuk maju membacakan hasil tugas membuat proses. Ayo duduk Juta. Yang lain simak. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ya, bagus. 1. Menyebabkan debu atau partikel halus. Asap dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan. Selanjutnya kelompok 3 dan kelompok terbaik yang telah membuat peta konsep adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang di sini Bapak akan membagikan LKPD. LKPD-nya ini kalian kerjakan per kelompok tetap. Kalian kerjakan di rumah. Ada yang mau bertanya, nak? Udah ada yang mau bertanya mengenai kabut asap ini? Pelajaran kabut asap? Mengapa kabut asap menyebabkan iritasi? Iya, jika Liba bertanya untuk menambah pengalamannya belajar pada hari ini, mengapa kabut asap bisa membuat iritasi? Karena kabut asap itu tadi kan ada zat-zat berbahaya. Zat-zat berbahaya itu yang membuat saluran pernapasan kita menjadi semakin kronis. Kalau seandainya kita punya penyakit asma, jadi kabut asap ini sangat berbahaya. Nah, silakan Fiona ke depannya. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Senang. Selain senang, apa yang kamu dapat pelajaran hari ini? Lalu, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, bagaimana pelajarannya mengenai apa? Iya, kabut asap. Bapak rangkum mengenai pelajaran hari ini bahwa kabut asap bisa mengakibatkan pernapasan menjadi terganggu. Dan jangan lupa pakai masker. Kabut asap itu hampir sama seperti corona ini, sama-sama berbahaya terhadap sistem pernapasan. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, di sini Bapak telah mengingatkan lagu Suwe ora jamu, jamu godhong bunder. Suwe ora ketemu bisa tambah pinter. Jadi nak, Bapak harap pembelajaran hari ini kalian semua dapat mengerti mengenai bahaya kabut asap, mengenai bahaya kabut asap terhadap sistem pernapasan pada manusia. Oke, untuk menambah semangat kalian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Selvina untuk memberi doa. Silakan nak, maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Doa dimulai. Sekian pembelajaran kita sampai hari ini. Jangan lupa
tetap menjaga kesehatan, pakai masker, dan buka bukunya untuk pembelajaran selanjutnya. Bapak tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.